dan Hari Kartini, Senin, tanggal 21 April tahun 2025. Persiapan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, red, tegak, red. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pasukan 2 siap. Pasukan 3 siap. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan bersama sama. Kerjakan. Kerjakan. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kartini pada hari Senin 21 April 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan-pahlawan bangsa. Mari tundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second buzzer. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan anak-anakku semua yang amat sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, Senin 21 April 2025, kita bisa memperingati secara serentak seluruh Indonesia, yaitu memperingati pahlawan kusuma bangsa Raden Ajeng Kartini. Insya Allah penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan harapan yang senantiasa kita lantunkan, mudah-mudahan kita adalah umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Anak-anak, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, namun satu hal saya menggarisbawahi. Hari ini 30 menit waktu kita molor untuk upacara, hanya untuk menertibkan kalian baris berbaris. Yang hari ini mestinya setiap hari Senin kamu lakukan tanpa harus dikomando, tanpa harus ditata oleh Bapak Ibu Guru satu persatu. Karena mestinya ini adalah suatu kelaziman yang sudah kalian lakukan tiap hari. Tertib, disiplin. Namun satu hal, kalian masih harus diperingatkan. Dan satu kali lagi saya ingatkan, berkali-kali ketika saya berdiri di sini saya menyampaikan, ketika lambang-lambang negara dikibarkan, tolong sikap hormat dan sikap siaga kalian. Ketika bendera merah putih dikibarkan, saya melihat di belakang masih ada yang mainan topi, rebutan topi, ada yang mengibas-ngibaskan rambutnya. Berkali-kali juga disampaikan, Bapak Ibu Guru menyampaikan kalian, rambut kalian rapi, bersih. Saya yakin kalian akan rapi, akan lebih tampil ganteng. Tolong besok Senin tidak perlu disiapkan, tidak perlu dikomando. Kalian punya kesadaran, punya rasa memiliki, punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Akibat satu yang berbuat, maka semua yang melaksanakan molor satu keluarga besar SMK Negeri Raya. Bisa anak-anakku, hari Senin depan kalian lebih tertib lagi? Sekali lagi saya tanya, bisa? Bisa! Terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya diucapkan, tapi bisa kalian manifestasikan dalam tanggung jawab yang luar biasa. Terima kasih untuk kesadarannya, terima kasih untuk kooperatifnya. Dan untuk anak-anakku kelas 12, kalian masih tetap tercatat sebagai siswa SMK Negeri Rengel sebelum bulan Juni 2025. Itu artinya kalian masih membawa nama alma mater SMK Negeri Rengel dimanapun kalian berada.
Oleh karena itu, pada kesempatan peringatan Hari Kartini, saya tekankan pada kalian, peringatan Hari Kartini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang masa depan kalian. Kartini telah memberikan contoh dan teladan. Di usia yang sangat muda, beliau memikirkan nasib bangsa ini, terutama perempuan-perempuan Indonesia. Mensejajarkan dengan kaum lelaki tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Pelajari itu sejarahnya bagaimana, terutama yang perempuan-perempuan, biar tahu maknanya. Tidak hanya sekedar berkebaya. Kalau hari ini Ibu Gubernur Jawa Timur serentak menyampaikan pada semua instansi, termasuk instansi pendidikan atau sekolah-sekolah, anak-anak, ibu, bapak guru, karyawan yang perempuan wajib mengenakan kebaya. Jadi tolong perhatikan, jangan hanya kebayanya, tapi apa yang ada di balik kebaya itu yang harus kita contoh dan teladani. Wanita yang masih sangat muda belia, memikirkan kaumnya, memikirkan bagaimana masa depannya supaya tidak terkungkung oleh aturan yang membodohi rakyat Indonesia pada saat itu. Sehingga karya-karyanya tercipta dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Bukan hanya judul yang kamu ketahui, tapi bacalah sehingga kalian tahu bagaimana seorang Kartini masa depan sebagai pengganti Kartini masa lalu. Anak-anakku, hari ini kalian berdiri di sini. Mari mengingat, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalian bisa mengenyam pendidikan sampai dengan SMK. Artinya bahwa kalian sudah lebih maju daripada Kartini masa lampau. Kartini dahulu hanya bisa bersekolah sampai dengan SR, yaitu sekolah rakyat. Setelah itu tidak boleh sekolah lagi. Tugas perempuan hanya di belakang pada saat itu. Maka dengan semangat Kartinilah dia menuliskan bagaimana kaum saya, bagaimana bangsa Indonesia akan maju jika terjajah seperti ini. Akhirnya beliau banyak menulis surat, yang surat itu dibukukan, yang sekali lagi saya sampaikan judulnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Baca itu anak-anak, terutama yang laki-laki saat ini. Bukan berarti hari ini adalah hari Kartini memperingati hari perempuan, kemudian kalian seenaknya saja. Sama, perempuan emansipasi wanita berkedudukan mensejajarkan diri dengan lelaki, tapi tidak pernah meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, yaitu sebagai ibu. Tugas ibu lebih mulia. Kalian ingat di sini, tundukkan kepala sejenak. Ingat pada ibu kalian. Ibu kalian tidak hanya sekedar melahirkan, tapi ketika melahirkan kalian, semua punya harapan, semua punya cita-cita untuk lebih baik hidupnya daripada ibu kalian sendiri. Dan bapak ibu guru yang berdiri di depan kalian adalah orang tua kedua kalian ketika berada di sekolah. Maka selayaknya kalian dengan menjiwai semangat Kartini, kalian semestinya taklim, hormat kepada bapak ibu guru sebagaimana kalian menghormati bapak ibu guru kalian sendiri. Insya Allah kalau semangat itu ada dalam diri kalian,
untuk membangkang, untuk bandel, untuk nakal, itu insya Allah tidak akan pernah kalian laksanakan. Karena saya yakin di antara kalian ada yang benar-benar mengenyam, mengejar pendidikan ini dengan penuh tanggung jawab. Dan mari kita doakan teman-teman kalian yang saat ini berjuang, berlomba di lomba kompetensi siswa Ajang Talenta Jawa Timur yang berada di Malang, yaitu Tata Busana, TKR, dan PBS. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan pulang membawa hasil terbaik untuk SMK Negeri Rengel. Terima kasih anak-anak semua, dan perlu saya sampaikan, prestasi SMK Negeri Rengel semakin bergulir, semakin hari semakin bertambah. Kemarin 19 April 2025 SMK Negeri Rengel mendapatkan penghargaan Mitra Pendidikan dari Universitas Bojonegoro, satu-satunya SMK dari 9 sekolah yang mendapatkan penghargaan Mitra Pendidikan. Artinya kalian tidak kalah, SMK tidak kalah. Yang 8 itu adalah yang 7 SMA, 1 MAN, dan yang satunya adalah SMK. SMK Negeri Rengel mewakili Tuban Bojonegoro, satu-satunya dari sekolah kejuruan yang benar-benar memberikan PMW-nya, berwirausaha, bekerja, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu artinya kalian maju selangkah daripada sekolah-sekolah yang lain, bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang lain walaupun berada di kota. Oleh karena itu anak-anakku, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, dengan semangat Kartini yang membara di dada kalian, ayo yang kaum laki-laki, jadikanlah semangat Kartini ini untuk mempertebal rasa takdim kalian pada orang yang lebih tua daripada kalian. Kembangkan senyum, sapa, salam, ya. Jangan ketemu gurunya diem saja, ketemu kepala sekolahnya pura-pura tidak tahu, ketemu sesama temannya, bertemanlah yang baik. Tanggal 7-8 nanti kita akan bermonet tentang sekolah ramah anak atau SRA, ya. Jadi kalian, berkali-kali saya sampaikan, keramah-tamah kalian jangan kalah dengan anak-anak yang ada di kota. Jangan dunia digital mengalahkan sopan santun kalian. Tanggap tepo seliro. Mana yang lebih tua yang didahulukan. Adab sopan santun, ya, tetap dilaksanakan. Kalian akan menjadi orang yang disegani ketika kalian punya sopan santun. Tapi kalau kalian acuh cuek dengan siapapun, justru bukan menunjukkan itu keberadaan kalian, kegagahan kalian, kesombongan kalian yang akan kelihatan. Tapi ketika kalian sopan santun, dimanapun kalian berada, sopan di sini, sopan di rumah, sopan di sekolah, sopan di jalan, dan sopan dimanapun kalian berada, akan lebih menghargai diri kalian sendiri. Untuk itu, anak-anak, sekali lagi, dengan semangat Kartini 21 April 2025, mari kita tingkatkan kepedulian kita, keramah-tamahan kita, prestasi kita untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Terakhir saya ucapkan selamat memperingati Hari Kartini. Mudah-mudahan kita semua adalah Kartini masa depan, Kartini yang meninggalkan prestasi yang gemilang,
Kartini-Kartini yang mampu memberikan contoh dan teladan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu ibu kita Kartini. Pembacaan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul dengan hati yang penuh penghormatan untuk merayakan dan mengenang perjuangan pahlawan perjuangan kami, Raden Ashur, perempuan yang telah membantu perempuan Indonesia untuk mendapat derajat setara dengan laki-laki. Dalam keheningan yang hikmat, kami memohon kepada-Mu ya Allah untuk memberkati perempuan-perempuan Indonesia dengan kekuatan dan keberanian untuk terus berjuang demi hak-hak mereka dan kemajuan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana, kami memohon Engkau memberikan kesempatan kepada setiap perempuan untuk bekerja impian dan mencapai potensi penuh mereka. Berilah mereka keberanian untuk menantang ketidakadilan dan menjunjung tinggi martabat perempuan. Ya Allah, kami juga memohon kepada-Mu agar Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan membuat kebijakan dalam membuat keputusan yang adil dan merangkul kepentingan seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan. Hari ini di bawah naungan-Mu ya Allah, kami berjanji untuk terus menghormati dan menghargai peran perempuan yang dalam masyarakat, serta berjanji untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara dipersilakan meninggalkan tempat. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman. Dan untuk anak-anakku semuanya dari
kita atau Allah. Mik buat kita anak gunanya apa? Pajangan. Dia sih kayak gitu nih, kayak buri. Dia ini. Jadi yang ngurus lagi. Ini mah itu apa ke? Mikir memang potensial sampai pada akhirnya rombongan tersebut datang dengan masyarakat untuk dalam peperangan itu masalah dan keadaan pun kembali dapat berpulang serta area di luar terdapat Jakarta akan meningkatkan masyarakat. Mereka dari saja bekerja tangguh, mereka tidak salah. Dia. Tangan belum tergeter sih. Hanya bisa mengatur dalam masyarakat berjalan. Jika itu terbentuk, kami dilarang dalam Thank you.
Terusnya panggilan untuk Khairul Sani 10 CSM 2. Sekali lagi Khairul Sani 10 CSM 2 berusaha berlama-lama langsung menuju Bapak Dodo. Hari ini berkaitan dengan pengantar kolonial Belanda yang bernama Pak Jember untuk memberikan hak yang lain termasuk stok wanita dalam hal ini. Dan dari kepala Manu kawan. Bulan ini nyomot. Ada nih kameranya tiga. kamu semuanya yang kata langsung. Iya, aku tentang siapa yang paling bisa dari kita. Oh, sekarang kita berdua kan? Mohon Bapak Ibu menuju ke ruang guru ya. Saya lakukan semua Bapak Ibu dulu menuju ke ruang guru sekarang. Terima kasih. Belanda menjadi juara lomba di sana dan aku menjadi peninju. Hah? Ya 2 tambah 2 yang apa kan? Masa soal gitu aja nggak tahu? Masa Belanda ternyata hal itu menurut tokoh saya dan dalam pasangan kebetulan pasangan itu berlangsung pada tahun 2009. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi orang tua untuk melepaskan masyarakat. Adalah kita itu harus bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita dan jangan pernah sekalipun mendapat apapun. Baik. Sudah.